nggak bisa lepas gitu dari pembangunan kekuatan politik. Pulang dari sini, mundur misalnya. Bersama Erick Thohir. Prabowo daripada keliling, udah kalau dia udah dapat isunya, forget. Gitu. Ya. Ini bukan masalah gua membangun dari sisi gua. Betul. Open table. Nah, kita sama Bang Surya Permana lagi, ahli indik-indik, pakar indik-indik Nusantara. Kemarin episode lalu Bang Surya nih inilah ngasih apa ya, kayak apa, kick buat Pak Prabowo nih, presiden terpilih selanjutnya, bilang ini kok Pak Prabowo kurang punya panggung. Masa panggungnya masih dikuasai oleh Presiden Jokowi sama Bu Mega. Tapi kelihatannya beberapa waktu belakangan ini mulai agak ada indik-indik nih Bang, Prabowo kelihatannya. Ada pergerakan-pergerakan lah. Yang mungkin belum sampai taraf punya panggung sendiri, tapi kelihatannya udah mulai ada move-move. Gimana Bang? Ya, menurut kamu gimana? Ya nggak tahu, ini kan kita pengen denger ceritanya makanya. Kan bikin panggung di Eropa kan? Itu mah Olimpiade dong. Habis itu ke Serbia. Oke. Habis itu ke Turki. Oke, ketemu Erdogan. Menteri Luar Negeri dan Erdogan. Tapi belum ada statement yang fenomenal itu. Ya, belum. Sehingga isunya itu masih kalah dengan isu reshuffle kabinet hari ini. IKN, pernyataan Bu Mega gitu. Ya itu Bu Mega tentang apa? Jangan berkuasa selamanya. Kenapa Indonesia maju nggak Indonesia Raya gitu loh, masih di sini ini. Iya. Panggungnya. Tapi menurutku ya tetap tidak beranjak dari yang kemarin. Beranjak sih mulai menampakkan pelan gitu loh bahwa ini, dan lebih mengejutkan ini menurut saya bawa rombongan gerakan ini. Ya. Nanti kita bahas nih rombongannya. Tapi kalau Bang Surya bilang udah mulai napak pelan-pelan, emang ngapain aja Pak Prabowo itu? Ya setidaknya sudah seminggu ini Pak nggak balik-balik nih. Padahal masih menteri nih ya. Masih menteri. Udah seminggu nggak balik-balik. Tuh ditugasin. Dapat tugas tanggal tuh tugas siapa gitu. Kalau ini nggak ada yang nugasin kan berarti mau merangkak pelan-pelan. Iya. menuju apa ya? Menuju pergantian pimpinan nasional. Ya. Tapi itu tadi makin menunjukkan diri itu bersama geng. Nah, gengnya siapa aja nih? Ical, Abu Rizal Bakri, anaknya itu. Orang lama siapa buat Mansur. Kalau Menpora kan wajar lah ya, itu Menpora dia ada Olimpiade di situ. Urusan. Tapi bawa mertua juga. Terus Rosan. Nah, tapi yang paten ini ya Erick Thohir, bos. Nah, ini menarik nama ini. Ngikut juga ya sama rombongan ya. Iya, karena biasanya kita kenal ini kan dia dulu sampai katanya declare anak sulungnya Pak Jokowi ini. Terus ada masalah nggak? Loh iya kok sekarang kayaknya. Nggak, ada masalah nggak? Loh enggak ada. Enggak, waktu Pilpres yang lalu ada masalah nggak? Katanya sih ada. Ya kita kan makanya di media kan ada. Harus klarifikasi harus konfirmasi sama pakar indik ini. Kalau itu nggak usah dikonfirmasi. Ya. Di media itu ada. Beliau tuh mau jadi wapres. Ya betul, dari awal itu call-nya itu kan. Nah, kemudian datanglah pangeran. Di tengah jalan. Tikungan terakhir pangeran. Nah, ini masih menyisakan masalah nggak gitu loh? Ya kita pun tahu kan Erick Thohir. Menurutku masih menyisakan masalah. Kalau secara persepsi ya. Kalau aku sih menganggap begini, Bang. Orang Indonesia itu kan terkenal dengan memori politiknya yang pendek-pendek kan. Tapi kalau politikus itu beda sendiri, dia memorinya panjang-panjang biasanya tuh. Nah ini masih, menurutku ini masih menyisakan masalah. Iya, masih memori lama lah. Memori lama. Dan kemudian keakraban dan tadi rombongan itu ada Erick. Ya. Itu kan bisa kita baca sebagai pembangunan kekuatan. Ya, betul.
ada Erik di situ tuh nggak bisa lepas gitu dari pembangunan kekuatan politik. Nah, betul. Menurutku ya kembali kepada yang minggu kemarin, Prabowo plus rombongan itu mundur aja sekarang. Jadi untuk lebih lebih merdeka gitu ya menentukan sikap. Ya terus publik juga bisa membaca kan, ini politik jangan sembunyi-sembunyi. Menunggu pelantikan, terus Erik semacam revenge gitu tanding ulang melawan Pangeran gitu loh di partai kedua gitu loh. Kan nggak bagus tuh loh. Iya. Betul. Tetapi masih di dalam selimut kalau hari ini. Keluar selimut bahwa ini gitu loh. Apa mungkin ini ada kaitannya mungkin karena power politik presiden masih besar lah. Jadi masih merayap gitu lah. Masih gerilya-gerilya. Itu boleh dianalisa begitu, tapi sebenarnya kan presiden itu mestinya sudah bebek lumpuh kan. Iya. Bebek lumpuh ini kan sebetulnya bukan lendak. Artinya bebek lumpuh bukan berarti dia nggak punya apa-apa, tapi dia itu harusnya tidak melakukan apa-apa lagi di sisa akhirnya ini, tidak mengganti apa-apa lagi. Jadi ketika presiden baru masuk itu kondisi airnya tenang gitu lah. Tenang ya, dia tidak mengganti apa-apa pimpinan TNI misalnya nggak perlu diganti. Tapi kemarin ganti-ganti. Nah itu di episode berapa nanti kita bahas itu. Kemarin kan maksudku tuh begini, ini soal kenegarawanan. Iya, betul. Yang aku hanya lihat sementara ini dari Bu Mega. Iya. Bu Mega terbuka dia. Ngomong terus terang. Aku di sini aku nggak setuju gitu loh. Kamu jangan begitu gitu loh. Ada momen bahkan dia menyebut nama kan. Jangan terjadi lagi. Iya. Aku rasa juga misalnya Prabowo seperti yang dianalisa orang itu akan kongsi dengan PDIP, mau Mega nggak mau. Betul. Karena dia sebenarnya ingin mengajarkan etika politik gitu loh. Iya. Nggak saling tikam-tikaman terus-terusan gitu loh. Jadi politik hanya dilihat dari tikam-tikaman begitu aja. Iya. Padahal politik adalah soal sikap. Betul. Soal ideologi, soal cita-cita bangsa gitu loh. Bukan terjebak dalam intrik. Ya, politik papan catur itu. Politik intrik terus. Iya. Nah, kemarin waktu pemilu itu aku banyak kritik soal itu bahwa kalau kita anggap politik itu cuma sekadar permainan papan catur ya, pinter-pinteran gitulah ya. Kayaknya apa aja memang boleh kan dilakukan. Tapi ini kan ngurusin ratusan juta orang gitu lah. Iya. Nah, ini yang posisi ini yang banyak di pemilu kemarin sampai hari ini kita kelihatan banyak dilewatin nih, nggak dianggap gitu loh, politik yang ngurusin kemaslahatan ratusan juta orang di Indonesia gitu loh. Iya, kayak politik di era kerajaan aja. Iya, jadi urusan ini ego antara si A, ego antara elit A, elit B berantem gitu. Untuk memulai itu bisa dilakukan oleh Prabowo untuk pulang dari sini, mundur misalnya. Bersama Erick Thohir. Tapi alasannya apa dong mundur? Mau fokus gitu misalnya. Mau fokus? Udah kelihatan belang gitu loh. Fokus apa lagi? Sekalian aja gitu ya. Nggak usah diindik-indik. Apa yang diindik-indik terbuka begitu? Apalagi kan ada isu. Ini nggak usah ini analisa diskurs aja, analisis media aja tak kebaca kok. Apalagi ada isu reshuffle kan, sekalian aja mengajukan diri, udah saya aja yang di reshuffle gitu ya. Iya, daripada gue cuma dikasih sinyal-sinyal gitu loh. Tapi kayaknya kayak main yoyo gitu loh. Ngata yang sana ngasih sinyal, jangan gue nggak kejebak sampai gue dipecat gitu nih mainnya, ketegangan itu nih. Nah ini berbahaya menjelang bulan politik. Ya. Apa itu bulan politik? Pilkada. Bulan politik adalah bulan September. Isu panas-panasnya Republik masih September. Dan itu perangnya di mana-mana. Oh iya. Dan kelihatan di setiap kelompok di masyarakat kita ini terjadi perpecahan terus di dalam semua. Ormas keagamananya pecah di dalam. Ya. Ini yang aku takutkan gitu loh kalau nggak ada negarawan lagi. Iya. Misalnya juga soal kenegarawanan ini, soal pemberian konsesi itu berbahaya ini. Konsesi tambang maksudnya. Mulai agak memasuki wilayah berbahaya karena tambang kepada ada saya baca ya bisa diklarifikasi. Prabowo juga minta ke Bahlil, kata Bahlil untuk memberi
konsesi kepada ormas non keagamaan. Dikasih itu kalau kalian dikasih satu lagi. Nanti ormas berbasis kedaerahan. Iya. Minta lagi. Ini kayak landlord tadi berkuasa. Betul, jadi raja-raja kecil kan. Misalnya aku orang Kalimantan merasa bumi semua itu punya kami nggak mau. Nah itu yang namanya negara kesatuan tuh rusak bos. Rusak. Semuanya akhirnya menguatkan primordialitas kan. Iya. Habis. Dan ke depan kemudian kalau misalnya konsesi tambang jadi diberikan kepada ormas keagamaan gitu ya. Sudah, iya. Yang non. Ya. Nah, artinya kemudian nanti konfliknya itu bergeser dari konfliknya ke antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi masyarakat dengan ormas. Iya, pemerintah tinggal bersekutu dengan penguasa di daerah itu. Betul, siapa yang paling kuat? Siapa yang menguntungkan dia? Yang paling kuat bisa. Nah, itu kayak cerita landlord itu zaman dulu. Balik lagi kita ke masa kegelapan kan? Nah, tapi gini Bang. Itu pecah lah negara menurutku. Saya setuju. Mungkin itu ekstrimnya, tapi saya setuju ada arah ke situ. Tapi maksud saya begini, apakah dengan Prabowo... Begini Bang, Bu Mega nggak setuju itu. Pemberian konsesi ke ormas itu. Oh ya jelas dong, banyak yang nggak setuju saya kira. Enggak Bang, jelas. Tokoh politik. Ya. Cuman Bu Mega yang terang-terang. Berani ngomong gitu ya. Nggak setuju. Iya. Ya secara konstitusional juga maksudnya beginilah. Kalau kemudian pasal 33 bumi, air dan kekayaan alam dimanfaatkan seluruhnya untuk kepentingan apa? Rakyat. Jangan bisa berbahaya kalau ditafsirkan untuk kepentingan ormas gitu loh. Iya, makanya ormas itu cakupannya seberapa banyak sih? Ya, ormas itu formal, Mak. Betul. Dan yang berkuasa kan hanya elitnya. Iya. Dan ini juga seolah-olah mengakui bahwa negara tidak bisa memanage dengan baik kekayaannya kan. Makanya perlu bantuan tangan orang gitu loh. Tapi ini semuanya politik sih. Dan itu bisa memecah ormas itu di dalam gitu loh. Betul. Dan itu terbaca hari ini. Belum ada tambang aja sudah banyak yang pecah kok. Itu pro kontranya kan luar biasa sudah di internal. Betul, setuju. Apalagi kalau kita ngeliat misalnya nih, proses Muhammadiyah yang ujuk-ujuk tiba-tiba menerima. Mereka juga di dalam juga pro kontra. Loh iya, artinya kan kita bisa membayangkan nggak mungkin tuh ada proses yang normal tiba-tiba ujuk-ujuk menerima kemarin kelihatannya anginnya berbeda tiba-tiba dalam beberapa hari belakangan ada perkembangan baru yang menunjukkan arah sebaliknya. Kita nggak bisa menganggap itu proses yang natural menurut saya gitu dalam politik. Pasti ada yang ngerjain misalnya. Ya itu kita sedih lah ini kalau sampai ini jadi penyebab keretakan berbangsa dan negara ini. Iya dong. Dimulai dari ormas yang tempat Bung Maki itu berharap itu sebagai menjaga akidah umat gitu loh. Ya, atau pressure group lah setidaknya kalau dalam masyarakat sipil kan. Kalau ini kan jelas-jelas didirikan untuk menjaga akidah umat. Iya. Jadi lembaga otonom aja. Nah itu. Tapi Bang, maksudnya, nah kita kaitkan ke soal kemarin komplainnya Bang Surya soal Prabowo ini belum berusaha cukup keras untuk dapat panggung. Apakah hal ini bisa dicegah dengan move-nya Prabowo misalnya? Move-nya yang paling bisa itu mundur ya. Mundur bikin isu sendiri. Kalau ini kan datang ke Perancis menyampaikan salam Pak Jokowi gitu gitu lagi gitu loh. Kemarin programnya yang makan siang gratis aja yang dapat panggung Gibran misalnya kan. Ya dibantah Gibran nggak ada 7,5 katanya. Ya, pusing loh. Sekarang lagi mau impor 3 juta. Jadi walaupun udah ada indik-indik ini belum begitu pengaruh di publik. Komunikasi publiknya belum kelihatan lah ya. Publik masih berharap gini ya. Nah, tunggu aja tanggal 20. Tapi kan nggak bagus itu. Iya. Saya setuju. Udahlah mundur aja, bentuk kabinet sekarang. Iya, sibuk dengan urusan bentuk kabinet sekarang. Bukan bentuk kabinet ini aku mau Menteri SDM ini. Dia panggilin tuh calon menteri sekarang tuh. Ya. Semacam fit and proper test awal tanpa keterlibatan orang lain. Wah, menarik itu. Bubar semua berita kan? Wah, kalau keterkaitan negara semua kan datang. Siapa aja menteri-menteri yang bakal panggil Prabowo panggil ini. Gitu. Aku saya punya kriteria datang orang tua Kartanegara. Wah, kamera ke sana semua, bos, tenggelam yang lainnya. Jamin. Habis semua kamera di tempat lain. Habis semua. Kesedot semua. Iya juga. Prabowo pulang nih. Iya. Ini mahal nih idenya nih, Bapak mesti denger nih. Ya.
Belang, saya mundur. Saya fokus untuk membangun bangsa, membangun kekuatan bangsa supaya lebih berdaulat, adil dan makmur. Ya. Oleh sebab itu saya mau membangun second cabinet yang profesional, yang mengerti tugas-tugasnya dan memahami makna dari pembukaan UUD 45. Saya mundur. Untuk itu saya akan fokus untuk menyusun ini semua, blueprint pembangunan beserta orang-orang yang membantu saya. Mundur dia. Kertanegara adalah beliau. Mulai besok beliau melakukan hal setiap hari mengupdate isu-isu apa yang akan beliau kerjakan selama 5 tahun dan memanggil para calon pembantu beliau. Ya, bikin tim yang kerja bareng dia gitu. Dipanggil dulu, saya menteri sistem 2 tahun. Itu wartawan saban hari memberitakan itu aja tuh. 2 bulan aja nggak beres-beres berita. Dia mimpin bangsa, mimpin dia leading isu. Iya. Menarik ini. Leading dia. Apa sih yang ditakutkan bikin kayak gini doang? Iya. Ini kan tidak terbantahkan, maksudnya ya Prabowo itu tinggal nunggu waktu jadi presiden. Secara konstitusional, tapi komunikasi publiknya belum. Komunikasi politiknya belum. Terlalu banyak rumor. Iya. Yang membuat terlalu main indik-indik. Gitu. Internasional nggak percaya gitu loh. Iya. Move-nya paling penting ya. Rasio nggak dapet. Dolar ini masih terus jatuh mata uang kita, belum lagi kalau ini meledak Timur Tengah pecah perang. Sedangkan kita di embargo Eropa energi beli dari mana kalau misalnya Selat Hormuz, Laut Merah itu bergolak gitu loh. Laut India bergolak dengan perang di Timur Tengah ini. Minyaknya melambung tinggi, sedangkan kita sudah bukan anggota OPEC lagi, net importer gitu loh. Apa bisa dibocorin, Bang? Itu tadi. Salah satunya kan kita nggak bisa beli bertukar juga masalah dengan Eropa, rentetan dari nikel dan segala macam itu. Udah kekurangan pasar, dia berpikir mau beli minyaknya Rusia. Itu bisa berdampak geopolitik itu. Betul. Terus atau beli minyak Iran. Itu harus dikalkulit, bukan dikalkulit, kita sih bisa prediksi. Siapa yang marah, siapa yang ini, apa kita sudah siap gitu. Tiba-tiba ada bergejolak di daerah. Prabowo daripada keliling, udah kalau dia udah dapat isunya, forget. Gitu. Ini bukan masalah gua membangun dari sisi gua. Betul. Let's go. Tanggal 20 Oktober gua show go on. Jadi dilantik langsung start gitu ya, nggak pakai pemanasan lagi, udah pemanasannya. Dan anggota kabinet setelah Prabowo mundur, jangan abu-abu, Prabowo harus catat yang abu-abu. Nggak siap gitu. Nggak siap gitu loh. Mas tadi mundur lah Mas Erik ya. Mundur lah, jangan terlalu lama hao. Karena kan yang paling mengalami traumatik sebetulnya waktu pemilu kemarin. Karena begini ya. Mak ya, nggak bisa dipungkiri. Komisaris yang diangkat Mas Erik nih orang dekatnya Pak Prabowo atau stafnya dia, orang-orang PSI. Ya, itu loh yang irisannya itu. Orangnya Gibran nggak mau cari ada nggak? Jadi bukan untuk menjaga kekuatan lama nih ya? Ya, orangnya Gibran ada nggak yang diangkat? Iya, nggak ada. Atau orangnya mungkin ada di dalam relawan Pak Prabowo baru satu juga yang diangkat tuh si apa namanya? Ada istrinya itu. Kan si Pak Jawadilah doang. Iya, 2 berarti. Haris Roslimoti belum misalnya. Iya. Masih diam-diam semua kan. Itu ketua relawannya loh. Iya, betul. Mungkin dia akan jadi menteri dia itu Haris itu. Jadi sejauh ini move-nya malah lebih berani Erik kelihatannya ya. Daripada Prabowo. Di publik ya. Iya, lebih nafsuan dia gitu. Iya, artinya kan lebih terang benderang gitu. Enggak, kalau itu lebih nafsuan. Prabowo kan nggak ada tuh. Prabowo bisa menahan mungkin dendam 2 periode dikalahin tuh bisa nahan ya atas pelajaran dia kalah dia ya merangkak dulu. Ya udah, ini sudah waktunya. Ini untuk bangsa dan negara kok. Ya kan? Daripada nggak bisa bikin isu gitu loh. Lagi berlincah loh. Satu ke Tangerang kemarin. Betul, setuju. Dia lincah. Dan nggak ada yang menarik. Selama kunjungan Prabowo ke Eropa ini sampai ke Turki nggak ada menarik. Tadi si Erdogan
bicara soal Palestina, Prabowo ya nggak ikut nyambung. Misalnya, Iya. kalau Turki nyerang Israel, setuju dengan keluarnya Israel dari Gaza misalnya. Setuju. Jika terus, maka ya paling kalau nggak bisa secara fisik, kalau Turki nyerbu Israel, kami membantu secara moral. Kalau itu close statementnya oke. Tapi kalau diam-diaman aja juga ya. Artinya pertemuan itu nggak menghasilkan Ya, apa-apa. tidak menghasilkan apa-apa. Dalam segi isu. Hanya ketemu orang aja lah. Plesiran lah. Kalau ke Iran paru-paru. Maksudku itu plesiran aja hitungannya. Jadi jalan-jalan aja tuh hitungannya. Ya plesir, iya. Iya, jadi secara komunikasi politiknya nggak dapat apa-apa kita. Nggak dapat apa-apa, meningkatkan kerjasama militer. Iya. Turkinya jualan apa namanya, pesawat tanpa awak Bayraktar apa itu. Itu aja. Jadi sejauh ini yang kita lihat adalah bahwa Prabowo sih sudah mulai indik-indik, tapi belum ada upaya untuk bangun panggung yang lebih kokoh. Gini. Ini loh. Ya. Ini kan petinju ini kan hafal. Kalau gue gini, lo gininya ragu-ragu. Yang kedua ini bisa hook atau apa masuk lo. Betul. Ada kosong di mana kita hajar harusnya. Kalau ragu. Kalau ragu 2 kali kena jab kita kan. Udah tok sini bala sekali, lo ragu, ketahuan gue ragu. Beruntun. Ya. Waktunya nggak banyak nih ya. Oke Bang, buat episode ini kayaknya cukup dulu. Biar kita indik-indik lagi yang. Iya, ini dinamika cepat loh, Mi. Dinamika cepat. Cepat banget ini. Nanti kita update lah. Ini kan, mohon maaf, nggak nyombongin diri. Ini kan jalan langsung kan? Betul. Apa yang terjadi? Betul. Laporan live. Update-nya ini kan jalan. Nggak lepas kan dari real yang kita bicarakan kemarin itu, apa yang terjadi di politik nasional ini. Betul. Jadi, tapi ya tadi itulah ya. Kita butuh lebih Pak Prabowo. Kita pengen lihat upaya Pak Prabowo yang lebih gigih gitu loh ya. Kayak Bu Mega gitu loh. Sampai berani nyebut nama Jokowi misalnya. Saya ngomong sama Pak Jokowi, kenapa Indonesia maju gitu ya. Padahal mimpinya kita itu Indonesia Raya gitu misalnya. To the point gitu. Itu bahaya juga tuh, bukan bahaya. Jangan-jangan, kamu mungkin nggak setuju. Jangan-jangan dia lebih pro Jokowi daripada Prabowo Megawati. Nah makanya. Indonesia Maju Jokowi, Indonesia Raya kan Prabowo. Iya. Lah ini masih misteri loh, Bik. Ya betul. Ya makanya ini perlu dijemput isu-isu begini nih. Jangan itu justru Jokowi besok foto dengan Megawati. Tapi itu masih jangan-jangan belum diindik-indik. Ya, kita lihat nanti perkembangannya indik-indiknya. Yeah. Oke, makasih Bang Surya. Kita ketemu lagi pekan depan lah ya. Oke, thank you. Open table.